adik-adik mahasiswa ini penting betul-betul memurnikan aksinya. Apa yang menjadi keinginan ruang batin masyarakat itu yang kalian teriakkan. Sekali lagi hari ini yang diinginkan rakyat sebenarnya adalah bagaimana negara ini bebas dari radikalisme, bebas dari pengasong khilafah. Sehingga saya sarankan di video saya sebelumnya bahwa coba adik-adik melakukan demonstrasi menolak proposal khilafah. Seandainya betul pesan itu sampai ke rakyat, ke nurani mereka bahwa hal yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah nasib mereka, dia tidak akan menerobos, pasti akan mensupport dan kalau perlu akan berdiri di situ ikut berteriak. Dia juga harus menolong masyarakat yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk sahabat-sahabat Nusantara. Ada hal yang ambivalensi sebenarnya di gerakan mahasiswa yang terjadi kemarin, di mana mahasiswa bergerak atas nama rakyat, tetapi ujung-ujungnya di dalam video itu kita melihat bagaimana rakyat membubarkan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu artinya apa? Ada hal yang tidak sinkron antara keinginan mahasiswa dan keinginan rakyat. Terbukti dengan keberanian masyarakat melintasi dan menerobos jalan yang ditutup oleh mahasiswa. Itu menjadi bukti bahwa mahasiswa sampai hari ini tidak bisa membaca ruang batin masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat atau rakyat ternyata tidak seperti yang menjadi keinginan mahasiswa atau seperti yang diteriakkan bahwa perjuangan mereka atas nama rakyat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pada prinsipnya rakyat hari ini sudah tidak bisa dibohongi. Mereka semua sudah melek informasi. Mereka paham betul bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini hanya seremonial belaka, bukan murni kepentingan rakyat, tetapi kepentingan orang-orang yang ada di belakangnya. Bahwa orang-orang yang ada di belakang itu secara langsung terkoneksi atau tidak, itu kita tidak tahu itu. Yang pasti bahwa apa yang diteriakkan oleh mahasiswa, apa yang diprotes oleh mahasiswa, itu tidak menjadi kebutuhan rakyat sebenarnya. Jadi sekali lagi, rakyat hari ini sudah pintar, seluruh informasi sudah bisa diakses oleh rakyat. Hampir setiap rumah itu sudah memiliki media televisi, sudah ada Android, sehingga seluruh informasi itu gampang terakses oleh mereka. Mereka tahu persis bahwa ketika mahasiswa meneriakkan soal perpanjangan masa pemilu, rakyat juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah umumkan. Bahkan secara detail seluruh proses penyiapan pemilu itu sudah ditentukan. Ketika mahasiswa berteriak bahwa penolakan jabatan presiden 3 periode, rakyat juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada 3 periode, yang ada hanya 2 periode sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Ketika bicara soal harga minyak goreng yang digoreng-goreng, rakyat juga sudah tahu bahwa para pelaku yang bermain di belakang sehingga minyak goreng ini naik, itu juga sudah ditangkap oleh kejaksaan. Karena itu ke depan adik-adik mahasiswa ini penting betul-betul memurnikan aksinya. Apa yang menjadi keinginan ruang batin masyarakat itu yang kalian teriakkan. Sekali lagi hari ini yang diinginkan rakyat sebenarnya adalah
bagaimana negara ini bebas dari radikalisme, bebas dari pengasong khilafah. Sehingga saya sarankan di video saya sebelumnya bahwa coba adik-adik melakukan demonstrasi menolak proposal khilafah. Tentu rakyat akan dukung. Kenapa? Karena silent majority masyarakat Indonesia tidak menginginkan NKRI ini diobo-obo, tidak menginginkan Pancasila ini diganti dengan khilafah. Karena mereka paham betul bagaimana informasi sudah beredar ke permukaan bahwa tidak ada satupun negara yang mengasong khilafah yang rakyatnya damai, yang rakyatnya hidupnya aman. Mereka sudah nonton semua bagaimana berantakannya Suriah, bagaimana Iran, bagaimana Irak. Jadi jangan berpikir bahwa rakyat Indonesia tidak melek dengan informasi. Hampir di seluruh rumah ada semua sarjananya, ada semua orang pintarnya. Cuma sekali lagi, itu yang saya sampaikan, bahwa mereka silent majority yang mayoritas masih berakal sehat. Kalau tidak, maka bisa ada demo tandingan. Yang kedua, mereka-mereka yang pro NKRI ini berakal sehat, tidak gampang tersulut oleh provokasi yang dilakukan oleh para pengasong khilafah, para kadrun-kadrun biadab ini. Coba misalnya bagaimana Anda menilai sendiri videonya Babe Aldo itu yang beredar. Itu kalau kita melihat video itu dengan nurani, itu emosi orang siapapun yang menonton, yang pro dengan NKRI, yang pro dengan akal sehat, pasti sangat sakit hati dengan video itu. Tapi kesyukuran kita, mereka bisa menahan diri. Dan berharap suatu saat Babe Aldo ini dikerangkeng oleh polisi. Kita tinggal tunggu waktu. Bohir terbesarnya saja dikerangkeng si Imam Jumbo HRS. Sekalipun kita tahu bahwa kasus yang menjerat dia bukan kasus yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat dari apa yang menimpanya sehingga dia dihukum. Berkali-kali dia jelek-jelekkan pemerintah kita, berkali-kali dia menghujat Presiden Jokowi, tetapi tidak dengan kasus itu dia ditangkap. Artinya apa? Jokowi membuktikan dirinya bahwa dia bukan anti kritik. Karena kalau Jokowi mau kan bisa saja dia perintahkan Kapolri untuk langsung mengkerangkeng waktu itu. Cuma kan tidak elok kita buka-bukaan di sini. Bagaimana misalnya Habib Bahar Smith yang menghujat Presiden Jokowi, tetapi dia ditahan bukan karena hujatannya terhadap Jokowi. Dan semua orang tahu itu. Ini bukti bahwa kalau orang berakal akan paham bahwa Jokowi orang yang tidak sentimen. Jokowi orangnya tidak represif. Sekalipun sebenarnya kalau saya, negara demokrasi itu bisa kuat kalau pendekatannya represif. Represif terhadap apa? Orang-orang yang mau merongrong negara kita. Orang-orang yang mau mengganti ideologi negara kita. Pada posisi itu mestinya negara hadir melakukan tindakan represif. Jadi saya berharap kepada seluruh anak bangsa, sekali lagi yang masih waras, untuk tidak berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu bagaimana menyegarkan pikiran-pikiran masyarakat Indonesia, menyegarkan pikiran generasi-generasi muda kita, bahwa apa yang diteriakkan oleh mereka itu hampa, itu omong kosong, itu mimpi-mimpi yang tidak jelas, yang akan membuat malapetaka bagi bangsa ini. Seandainya betul pesan itu sampai ke rakyat, ke nurani mereka, bahwa hal yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah nasib mereka,
Dia tidak akan menerobos, pasti akan mensupport, dan kalau perlu akan berdiri di situ ikut berteriak. Karena itu saya minta kepada adik-adik ke depan ini, karena kalian adalah aset bangsa, generasi muda yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan, untuk terus belajar dan belajar, mengasah nuraninya, memperkuat pos moralnya. Jangan mudah tersulut gagah-gagahan hanya karena mau ditahu. Tidak ada itu. Karena mereka-mereka yang ada di belakang layar akan tepuk tangan, bergembira ria menyaksikan adik-adik bahwa mereka sukses menggiring opini, dan adik-adik masuk dalam irama permainan mereka, dan itu adik-adik tidak sadari. Jadi sekali lagi berhentilah melakukan aksi yang tidak punya hubungan langsung kepada nurani rakyat. Karena kalau tidak, Anda akan dipermalukan oleh rakyat. Saya tantang adik-adik untuk berteriak menolak khilafah. Itu baru gentle namanya. Itu baru betul-betul bukti bahwa Anda mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan oleh leluhur kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, NKRI harga mati.